Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadhani. Saya di sini akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang perkiraan dampak penting dan pengelolaan pada lingkungan kesehatan. Dampak aktivitas manusia pada lingkungan. Aktivitas manusia di sektor industri, transportasi, dan pertanian memberikan tekanan besar terhadap lingkungan. Emisi dari industri dan kendaraan bermotor menjadi kontributor utama polusi udara. Polusi udara tersebut mengandung zat berbahaya seperti karbon monoksida dan sulfur dioksida. Pencemaran air dan tanah umumnya disebabkan oleh pembuangan limbah industri dan penggunaan pestisida berlebihan di sektor pertanian. Dampak-dampak ini meningkatkan risiko penyakit pernapasan, kardiovaskular, dan berbagai penyakit kronis lainnya. Polusi pada sumber air dan tanah juga berisiko mencemari air minum dan bahan pangan yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan jangka panjang. Aktivitas-aktivitas manusia yang memberikan tekanan besar, seperti emisi industri dan transportasi, yang meningkatkan polusi udara dan risiko penyakit pernapasan, limbah industri yang mencemari sumber air dan tanah, dan penggunaan pestisida berlebihan yang mengakibatkan kontaminasi bahan pangan dan risiko kesehatan. Pengaruh pencemaran udara terhadap kesehatan. Pencemaran udara dari industri dan kendaraan bermotor berdampak serius pada kesehatan masyarakat. Paparan jangka panjang terhadap polutan udara dapat memicu dan memperparah berbagai penyakit, terutama pada sistem pernapasan dan kardiovaskular. Resiko penyakit seperti asma, penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, dan kanker paru-paru meningkat signifikan. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak polusi udara. Perkembangan paru-paru anak dapat terganggu dan mempengaruhi kualitas hidup mereka di masa depan. Selain itu, polusi udara juga berkontribusi pada peningkatan kasus stroke dan penyakit jantung pada orang dewasa. Penyakit-penyakit lainnya seperti asma yang meningkatkan frekuensi dan keparahan serangan asma, penyakit paru obstruktif kronik yang memperburuk dan mempercepat perkembangan penyakit, kanker paru-paru yang meningkatkan risiko kanker paru-paru jangka panjang, dan penyakit kardiovaskular meningkatkan risiko stroke dan penyakit jantung. Dampak pencemaran air dan tanah. Pencemaran air dan tanah memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Limbah industri yang mengandung bahan kimia beracun dan logam berat mencemari sumber air, meningkatkan risiko gangguan ginjal, gangguan hormon, dan penyakit kulit. Kontaminasi air minum oleh mikroorganisme patogen juga dapat menyebabkan penyakit diare dan infeksi lainnya. Pencemaran tanah akibat penggunaan pestisida dan bahan kimia pertanian mengakibatkan kontaminasi bahan pangan. Akumulasi zat berbahaya dalam rantai makanan meningkatkan risiko keracunan kronis dan gangguan kesehatan jangka panjang, termasuk gangguan sistem saraf dan reproduksi. Dampak-dampak pencemaran lainnya seperti pencemaran air yang mengakibatkan gangguan ginjal, penyakit kulit, diare dan infeksi, pencemaran tanah yang mengakibatkan kontaminasi pangan, keracunan kronis, dan gangguan saraf, dan dampak jangka panjang seperti gangguan hormon, masalah reproduksi, dan resiko kanker. Perubahan iklim dan kesehatan masyarakat. Perubahan iklim memperburuk kondisi kesehatan masyarakat melalui berbagai mekanisme. Peningkatan frekuensi kejadian cuaca ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan gelombang panas berdampak langsung pada kesehatan fisik dan mental masyarakat. Kenaikan suhu global mengubah pola penyebaran penyakit, terutama penyakit berbasis vektor seperti malaria dan demam berdarah. Suhu dan kelembaban tinggi menciptakan kondisi ideal bagi perkembangbiakan nyamuk dan vektor lainnya, sehingga meningkatkan risiko penularan penyakit di wilayah tropis. Perubahan pola cuaca juga berdampak pada produksi pangan, yang dapat menyebabkan malnutrisi di beberapa daerah. Selain itu, dampak psikologis dari bencana alam yang semakin sering terjadi meningkat risiko masalah kesehatan mental. Perubahan iklim tersebut mencakup kenaikan suhu global yang meningkatkan frekuensi cuaca ekstrim, perubahan pola cuaca yang mempengaruhi
penyebaran penyakit, dan produksi pangan. Dan terakhir, bencana alam yang berdampak pada kesehatan fisik dan mental masyarakat. Strategi pengelolaan lingkungan. Untuk meminimalkan dampak kesehatan dari pencemaran lingkungan, berbagai strategi pengelolaan perlu diimplementasikan. Penerapan teknologi bersih di sektor industri dapat mengurangi emisi polutan berbahaya. Pengelolaan limbah yang berkelanjutan seperti daur ulang dan pengelolaan limbah berbahaya penting untuk menjaga kualitas air dan tanah. Edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola limbah rumah tangga secara tepat juga berperan besar dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Reforestasi dan konservasi lahan kritis penting untuk mengurangi konsentrasi karbon dioksida di atmosfer, mendukung mitigasi perubahan iklim. Perkembangan transportasi publik dan energi terbarukan juga merupakan langkah penting dalam mengurangi pencemaran udara. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan. Pemerintah Indonesia telah merumuskan sejumlah kebijakan untuk meminimalkan dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan masyarakat, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan pentingnya analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL untuk setiap proyek atau kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan. Dan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara membatasi kadar emisi kendaraan dan industri untuk menjaga kualitas udara. Meskipun regulasi ini telah berdampak positif, pengawasan dan pelaksananya masih perlu diperkuat agar lebih efektif dan meminimalkan dampak pencemaran pada kesehatan masyarakat. Peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam upaya menjaga lingkungan dan kesehatan. Masyarakat dapat dilibatkan dalam program daur ulang, penghijauan, dan pengurangan limbah plastik. Edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan praktik ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari perlu ditingkatkan. Kegiatan seperti gotong royong membersihkan lingkungan, penanam pohon, dan pemilihan sampah rumah tangga dapat membantu mengurangi beban pencemaran. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam mengawasi dan melaporkan aktivitas yang berpotensi mencemari lingkungan kepada pihak berwenang. Dengan partisipasi aktif masyarakat, upaya menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Kesimpulan dan saran. Pencemaran lingkungan akibat aktivitas manusia memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Polusi udara, air, dan tanah meningkatkan risiko berbagai penyakit. Sementara perubahan iklim memperburuk kondisi kesehatan global. Upaya pengelolaan yang efektif melalui penerapan teknologi bersih, pengelolaan limbah berkelanjutan, dan kebijakan pemerintah sangat diperlukan. Untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan kerjasama antar pemerintah, industri, dan masyarakat. Edukasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan harus ditingkatkan. Penguatan implementasi kebijakan lingkungan dan investasi dalam teknologi ramah lingkungan juga penting. Dengan upaya bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Sekian, itu saja PPT yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.